selamat sore kawan-kawan semua. Terima kasih udah hadir di acara training kita hari ini. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah drainase system. Bisa next. Drainase system. Air buangan atau sering pula disebut dengan air limbah itu adalah semua cairan yang dibuang, baik yang mengandung kotoran manusia maupun yang mengandung sisa-sisa proses dari industri. Semua ini masuk ke dalam sistem drainase. Jadi sistem drainase ini dia itu mengolah air yang dibuang dari apa saja, dari yang mengandung kotoran manusia maupun yang mengandung sisa-sisa proses dari industri. Jadi drainase sistem itu merupakan suatu proses di mana air buangan itu kita alirkan ke suatu tempat sehingga tidak menjadi suatu air yang menggenang. Contohnya seperti air hujan, atau misalnya kalau dari rumah-rumah air apa sih namanya, air kotor ya, air kotor yang dari toilet. Nah itu kita pakai gunakan drainase system sebagai fasilitas agar air yang seharusnya tidak berada di tempat tersebut bisa kita alirkan ke tempat yang semestinya. Ya, itu kira-kira. Lanjut. Jenis-jenis air buangan. Oke. Air buangan dapat dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, air kotor. Air kotor itu adalah air buangan yang berasal dari kloset, peturasan. Peturasan itu kalau kalian tahu itu dia itu urinal ya. Dan air buangan yang mengandung kotoran manusia yang berasal dari alat-alat kambing. Ini air kotor. Biasanya kalau di kontraktor kita menyebutnya soil. Soil water. Terus yang kedua ada air bekas. Air bekas itu air buangan yang berasal dari alat-alat plumbing lainnya seperti bak mandi, bathtub, bak cuci tangan, bak dapur dan seterusnya. Air bekas ini biasanya disebutnya master. Ini yang biasa kita pakai di gedung-gedung. Terus ada air hujan. Air hujan ini biasanya air buangan yang berasal dari atap bangunan, halaman dan sebagainya. Ini air hujan ini biasanya ya udah pada tahu pasti, rain water. Oke, lanjut kita lihat yang keempat. Nah ini ada air buangan khusus. Air buangan khusus ini yang biasanya dia itu penggunaannya khusus, seperti dia mengandung gas, racun atau bahan-bahan berbahaya. Biasanya di pabrik-pabrik ya, air buangan yang mengandung gas, racun atau bahan-bahan berbahaya seperti yang berasal dari pabrik, air buangan laboratorium, tempat pengobatan, tempat pemeriksaan di rumah sakit, rumah pemotongan hewan, air buangan yang bersifat radioaktif yang dibuang dari pusat listrik tenaga nuklir. Selain jenis-jenis tersebut, air kotor dan air bekas sering disebut air buangan sehari-hari karena keduanya berasal dari kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Sistem pembuangan air. Di sistem pembuangan air ini ada 2 macam. Yang pertama campuran sama terpisah. Yang campuran, sistem pembuangannya itu untuk air kotor dan air bekas yang dikumpulkan dan dialirkan ke dalam satu saluran umum, di mana saluran tersebut sudah disediakan. Jadi yang dimaksud di sistem campuran ini, kalau biasa kita mendesain itu menggunakan sistem terpisah. Kalau di sistem campuran ini berarti dari lavatory, dari urinal, dari water closet. Ini lavatory ya. Ini mereka pipanya dijadiin satu. Ini anggap main line. Di sini ada urinal, di sini water closet, ini water closet, ini urinal, ini di sini ada lavatory. Nah ini mereka pipanya jadi satu saluran. Ini sistem campuran. Tapi sistem campuran ini ada minusnya, ada kekurangannya. Nanti ketika kita ke lavatory biasanya suka tercium tuh bau dari buangan dari si WC, karena kan dia satu pipa kan. Jadi ada kemungkinan udara dari si water closet itu naik ke terpisah.
yaitu sistem pembuangan di mana air kotor dan air bekas masing-masing dikumpulkan dan dialirkan terpisah. Untuk daerah di mana tidak tersedia prior umum yang dapat menampung air kotor, maka sistem pembuangan air kotor akan disambungkan ke instalasi pengolahan air kotor terlebih dahulu. Nah, sistem terpisah ini itu seperti ini ya, kira-kira. Ini ada lavatory 2, lavatory. Di sini misalnya ada urinal, di sini ada water closet. Nah, ini mereka punya jalur pipa masing-masing. Dari lavatory itu airnya merupakan wastewater ya, wastewater. Sedangkan dari urinal dan WC itu merupakan soil water. Jadi dipisah. Ini adalah sistem terpisah. Biasanya ini yang biasa kita pakai kalau untuk mendesain di gedung-gedung. Oke, kita lanjut. Ya, perpipaan drainase sistem. Di sini ada equipment-nya. Water closet tank tuh water closet yang pakai tangki. Kayak di kamar mandi kita itu pakai tangki. Ada juga water closet yang dia nggak pakai tangki, yang dia langsung kalau kalian ces dia langsung pipa keluar dari pipa cur. Terus dia ada urinal ini bahasa lainnya tadi peturasan ya, peturasan. Terus ada kitchen sink. Kitchen sink kalian tahu lah, pasti di rumah kalian ada pasti kitchen sink. Ini di dapur biasanya. Oh, ini lavatory. Itu tuh lavatory. Kalau yang belum tahu lavatory itu loh yang kita tempat cuci muka, tempat cuci tangan. Wastafel ya biasa kita nyebutnya ya. Wastafel. Ini biasanya kita kalau nyebutnya di industri lavatory. Terus ada floor drain sama bathtub. Nah, ini ukuran-ukuran pipa ini adalah ukuran pipa yang kita gunakan saat pendesainan. Ini saya ambil berdasarkan SNI, Standar Nasional Indonesia. Saya dapat sumbernya ini dari ini, sumber saya lihat di internet ya. Ini sumbernya udah saya tulis, jadi kalau yang masih belum tahu ya, ini water closet tank tuh yang saya tadi bilang, dia ada tangkinya. Ini urinal, kitchen sink, di floor drain nih. Kalau yang belum tahu floor drain, ini lavatory yang tempat kita biasa cuci tangan. Ini bathtub. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke contoh. Kelihatan nggak? Kelihatan? Warnanya. Oke. Karena gambarnya nggak terlalu kelihatan, oke, ini saya gambarin. Ini di sini ada manhole. Manhole itu bak penampungan. Tuh, dia ada bak penampungan yang dialirkan dari toilet. Jadi di sini kan ada dua pipa ya, SW sama WW. Yang saya bilang tadi, SW itu soil, WW itu waste. Nah, ini ada dua pipa. Nah, si manhole ini menampung tempat penampungan pertama setelah air dialirkan dari toilet. Air buangan dialirkan dari toilet, itu ditampungnya di manhole. Nanti setelah dari sini, itu kita akan biasanya kalau di pabrik-pabrik ya, itu dia pakai sewage water treatment plant, pakai STP. Jadi nanti dari sini dialirkan ke STP. Dari STP ini nanti diolah, baru bisa dibuang ke kawasan. Sini nanti ada jalur got biasa ya, di depan saluran kota. Iya, itu maksudnya. Saluran kota. Nah, nanti dari STP ini dia keluarnya yang bersih. Sudah bersih, jadi udah bisa langsung dialirkan ke got di luar kota. Got. Ya oke. Kita lanjut. Ini ada di sini ini WC ya. Water closet. Di sini ada WC juga. Water closet. Di sini ada lavatory nih. Di sini ada lavatory. Oke. Lavatory terus ada apa lagi? Floor drain ya. Ini nggak terlalu kelihatan floor drain. Biasanya di sini sih ada floor drain. Floor drain. Ini floor drain. Oke. Di sini kita pakai sistem apa? Terpisah, oke kan?
Kita nggak pakai campuran karena beresiko baunya akan tercium di lavatory ini. Oke, kita tarik. Jadi pertama ini yang saya tarik ini adalah pipa soil atau disebutnya SW ya, SWP biasanya disingkatnya. Ini kotor. Oh, dia cuma sampai sini aja nih. Kenapa cuma sampai sini? Karena equipment yang buangannya itu masuk ke dalam soil water pipe itu cuma sampai sini. Ini gambar. Terus di sini ada pipa waste water. Kita tarik ya. Merah kali ya, biar beda. Nah. Nah, yang merah ini namanya wastewater. Ini saya gambar dulu, nanti saya jelasin. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini wastewater ini yang warna merah. Seperti yang saya bilang tadi, kita menggunakan sistem terpisah, di mana air kotor dan air bekas dipisah. Air bekas itu wastewater ya, wastewater. Air kotor itu soil. Kenapa disebut air kotor? Karena dia mengandung buangan manusia, terus pokoknya yang kotor-kotor. Sedangkan yang wastewater ini dia cuma, misalnya contoh kayak air wudhu, air cuci muka, air cuci tangan, itu masuknya ke wastewater. WW. Oke. Sesuai dengan SNI tadi, untuk WC itu dia menggunakan, tadi di situ ditulis 75 mm dia kan, itu minimum. Biasanya kita pakainya kalau di industri ini dia 4 in 100 mili. Ini juga nih biasanya kan 100 mili 4 in ya biasanya. Jadi 1 in itu sama dengan 25 mili kurang lebih. Iya. Oke. Nah, ini disebutnya 4 in. 4 in. Kali itu ada yang nggak ngerti. Kenapa nggak dipasang cuma 25? Kenapa nggak dipasang 25? Karena secara perhitungan apa? Perhitungan flow water dari buangan kotoran kita itu dia tidak mencukupi jika menggunakan pipa 25. Mampet. Dia bakalan mampet. Ini bakalan patin ya. Ini bakalan 25. Dia terlalu kecil, nggak akan muat. Karena air yang digunakan oleh si water closet ini, satu tangkinya itu hampir bisa kurang lebih 15 liter. 15 liter ya. Debit airnya. Nah, debit airnya 15 liter. Sedangkan kita nggak mau kan buang, gimana sih? Untuk membuang kotoran, untuk membersihkan kotoran dari WC ini lama. Jadi pas kita buka tangkinya, kalau misalnya pipanya kecil, itu pasti kesedotnya lama kalau pakai pipa yang kecil ini. Kalau misalnya pakai pipa yang besar ini, otomatis dia langsung teralirkan dengan sangat cepat. Makanya sesuai standar itu minimum 75 mili. Lavatory ya. Lavatory tadi sesuai standar itu, coba balik ke slide sebelumnya. Balik lagi. Nah, lavatory di sini 32 sampai 40. Oke, lanjut. Nah, 32 sampai 40. Di sini penggunaan lavatory minimum pipanya itu berarti kan 32 kan? 32 sampai 40. Nah, berarti kita bisa gunain pipa 32, bisa juga 40. Disesuaikan daripada si lavatory-nya. Karena lavatory berbeda-beda tipe. Ada yang
Dia itu penggunaannya bisa langsung air bersih, air kotor. Dia langsung ada yang satu keran, ada yang 2 keran. Nah ini kita sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Jadi bisa dipasang di sini 32 mili. Tapi yang biasa kita pasang itu dia nggak 32 mili, tapi 50 mili atau sama aja 2E. 2E. Oke, untuk standar pemipaan kira-kira seperti itu. Nah terus kita lanjut langsung. Oh, ke mana? Ukuran mainline. Oh, ukuran mainline. Ukuran mainline. Ukuran mainline. Nah, itu dia. Mencari ukuran mainline. Ukuran mainline itu dia ada standarnya. Cuma saya lupa tampilin, lupa cari sumbernya juga. Nanti saya cari. Kalau misalnya yang diajarin itu, yang sudah biasa kita desain itu, mainline itu dia menggunakan pipa 100. Untuk WW Berapa titik? Maksimal. Maksimum berapa titik ya? 2. Enggak 2 sih. Karena gini, biasanya kita mendesain itu ini ya. Ini kita harus dulu. Saya nggak mau. Ini jalan. Oke, di sini misalnya ada pasien, ada pasien. Nah, untuk mainline pipe, biasanya saya mendesain itu menggunakan pipa 100 untuk mainline pipe-nya. Jadi ini SW ya, ini SW, ini WW, ukuran 100. Ini SW, ini WW, berarti kita tarik sini. Untuk mainline ini dia memang udah ada standarnya dari SMI. Untuk berapa titiknya baru dia menggunakan, misalnya satu titik dia bisa menggunakan pipa 100. Terus misalnya setelah menemui beberapa titik dia pakai pipa 150. Nah ini belum saya cari sumbernya. Nanti di lain waktu bakalan saya cari, terus bakalan saya jelasin. Untuk sekarang sih